Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap baik-baik ya. Nah, hari ini aku pengen ngebahas tentang kisah-kisah mengerikan di balik rumah duka. Nah, apa sih yang kalian pikirin kalau kalian mendengar kata rumah duka? Mengerikan, sedih, atau apa? Nah, gimana yang seharusnya menjadi peristirahatan terakhir seseorang, tapi malah jadi tragedi yang bikin kita mikir keras. Kok bisa ya? Aduh, ada aja deh. Udah langsung aja ya. Yang pertama, pada tahun 1988, Bobby Wills saat itu berusia 51 tahun dan telah menjadi direktur untuk Barber Funeral Home di Cross Plains, Tennessee selama lebih 20 tahun. Nah, di tempat pemakaman, Wills mengusulkan kepada kerabat yang sedang berduka untuk tidak melihat ke arah peti mati atau tidak menyaksikan penurunan peti mati. Karena alasannya biar nggak sedih gitu kerabatnya atau keluarganya. Kebanyakan dari keluarganya mematuhi anjurannya. Pada Oktober 1988, Wills memberikan anjuran yang sama lagi nih guys. Nah, para pengusung peti menyingkir walaupun mereka tuh masih ngeliatin gitu. Nah, kalau kalian nggak tahu pengusung peti itu apa, yang biasanya nurunin peti atau nutup peti kayak gitu-gitu loh guys. Para pengusung peti ini melihat si Wills itu tuh ngelempar sejumlah pot berisi bunga ke dalam liang kubur. Tapi si Wills ini tuh nggak masang penutup petinya guys. Padahal penutup peti itu tuh udah dibayar sama si keluarganya. Penutup peti diperkirakan harganya itu sekitar 10 jutaan. Itu nilainya di tahun 2016 ya. Pokoknya semuanya tuh berjalan lancar bagi si Wills ini. Sampai suatu hari ada seseorang yang bernama Donald Flatt menjadi curiga bahwa praktik penguburan si Wills ini tidak meningkat guys. Suatu hari si Donald Flatt ini tuh ngumpet-ngumpet gitu pas lagi ada pemakaman buat ngeliat dari kejauhan waktu si Wills ini tuh makamin seseorang. Nah, betapa kagetnya si Wills ini tuh nggak nutup lagi guys, pakai penutupan peti yang jelas-jelas keluarganya itu udah bayar. Jadi tuh bukan cuman penutup peti aja, ada beberapa orang yang mau kayak dipasangin beton gitu loh, supaya lebih kuat nahan petinya. Beberapa mungkin ada yang bisa anjlok, ada yang bisa lama-lama turun. Nah, kalau ini jadi kayak lebih kuat gitu loh guys. Nah, akhirnya si Wills ini tuh diringkus sama polisi. Nah, karena tersiarnya berita si Wills ini diringkus karena kasusnya tersebut, keluarga-keluarga yang lain juga ikut tuh buat laporan guys. Nah, satu-satunya cara untuk memeriksa tuduhannya benar atau enggak, mereka berarti harus membuka lagi dan mengangkat kembali jenazah yang pernah dimakamkan. Sekitar ada 30 makam yang sudah dibongkar. Beberapa jenazah dikuburkan tanpa peti penutup. Dan ternyata ketahuan deh lebih banyak lagi yang lebih parah dari itu guys. Jadi setidaknya ada 10 peti yang dia jejelin atau dia buang dengan barang-barang yang menurut aku itu adalah sampah, botol-botol, popok bekas, makanan kaleng bekas anjing, dan kantong-kantong rambut. Ada yang lebih buruk lagi dari itu guys. Buka sama polisi, ada yang isinya sampah, dikasih apel busuk, terus kantong penyedot debu. Dan kantong penyedot debunya itu masih ada debunya guys di dalam. Jadi bener-bener jorok banget. Gak cuma itu lagi guys, jadi si Wills ini tuh makaminnya tuh nggak kayak pelan-pelan diturunin petinya. Jadi udah nggak ditutup, ya petinya dilempar gitu aja guys. Ada beberapa yang pas lagi dibuka lagi sama polisi, dibongkar lagi kayak petinya di mana, mayatnya di mana. Gila nggak sih? Ini bener-bener stres deh. Dia tuh kayak orang yang kayak ada punya dendam gitu loh, tapi nggak ngerti apa ini termasuk penyakit apa bukan, atau psikopat, aku juga nggak ngerti ya guys. Pada Oktober 1989, Wills mengaku bersalah atas 48 dakwaan yang berbeda dan dipenjara 28 tahun 11 bulan. Gimana guys? Udah lumayan lama belum? Apa kurang lama? Nah, kisah yang kedua, Mark Villela. Pada Agustus tahun 1999, direktur pemakaman bernama Mark Villela menemukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh suami manapun,
yaitu surat cinta istrinya kepada selingkuhannya. Nah, nama istrinya si Mark ini Axel guys, yang berusia 28 tahun pada saat itu. Istrinya dinikahi selama 2 tahun itu berseteru tegang kepada suaminya membahas tentang perselingkuhan yang telah ia perbuat. Pada tanggal 5 Agustus malam, Axel menelpon saudaranya, yaitu kakaknya. Axel menelpon kakaknya guna mengadukan pertengkaran pasutri tersebut. Pasutri adalah pasangan suami istri guys. Nah, saudara perempuannya itu jadi khawatir dong, kan adiknya itu lagi ribut, apalagi dia tahu adiknya tuh selingkuh gitu kan. Nah, rasa khawatirnya itu muncul saat si adiknya ini tuh udah gak nelpon-nelpon lagi ke kakaknya guys. Terus rekan-rekan kerja si Axel ini merasa bingung kenapa si Axel ini tuh udah gak masuk kerja. Terus si Mark juga gak mencari si Axel ini. Seperti layaknya suami yang sedang mencari istrinya kalau istrinya tuh lagi hilang gitu. Apalagi kan dia juga lagi kebawa rasa cemburu ya, pasti kan harusnya hubungin gitu. Biasa kalau kalian punya pacar gitu, terus kalian ketahuan bohong, biasanya kan pacar kalian tuh jadi posesif, ya kan? Terus masalahnya tuh dia punya anak bayi guys yang masih umur 18 bulan dan dia nggak bawa anaknya. Udah gitu mobilnya juga masih ada di rumahnya, jadi dia nggak bawa mobilnya. Nah, setelah 3 hari semenjak Axel menelpon saudaranya, polisi mewawancarai suami si Axel tersebut. Nah, saat polisi memeriksa, jatuhlah pada kesimpulan yang sangat mengerikan. Gila, ini aku nggak nyangka sih. Jadi di hari yang sama dengan hari mereka melakukan wawancara, si Mark ini tuh lagi bertugas untuk melakukan pemakaman peti mati guys. Nah, polisi menduga si Mark ini tuh ngikut sertain istrinya ke peti matinya tersebut. Gila gak sih? Jadi kayak nguburin sama-sama gitu loh guys. 3 minggu setelah hilangnya si istrinya, mereka menantang Mark dan mengatakan akan membongkar kuburan tersebut. Akhirnya si Mark itu tuh udah ngaku nih guys kalau dia itu nikam istrinya saat istrinya lagi tidur. Nah, si Mark ini tuh membunuh istrinya dikarenakan dia nggak mau ngikutin proses cerai guys, karena terbilang mahal dan tidak ingin berbagi perwakilan anak. Dan akhirnya ia mengaku bersalah lalu dihukum selama 30 tahun. Dari sini aku mengambil kesimpulan kalau si Mark ini tuh agak-agak pelit ya guys. Maaf pelit. Ya, api cemburu sih boleh-boleh aja ya. Tapi kalau misalkan lu ngebunuh dengan alasan gue sakit hati cemburu dan kerasukan apa gitu dan emosi yang membunuh sih, banyak banget orang yang kisahnya tuh seperti itu. Tapi karena nggak mau ngebayar perceraian gitu, sidang perceraian, pelit banget bos. Nah, kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga itu ada Walter dan Helen Pestinikas. Pada Maret 1982, Joseph Clay, umur 90 tahun, seorang pensiunan penambang batu bara, penderita paru-paru legam, pergi ke sebuah rumah sakit di Scranton, Pennsylvania, dikarenakan sulit menelan. Ketika berada di rumah sakit, ia membuat pengaturan pemakaman dengan Walter dan Helen, pemilik rumah duka. Nah, jadi tuh dia udah tahu kalau dia tuh memang punya penyakit gitu. Jadi dia tuh ngatur untuk pemakaman diri dia sendiri, guys. Setelah dirawat di rumah sakit selama 4 minggu, bukannya si Clay ini pulang ke rumah, malah dia tuh nggak pulang guys ke rumahnya. Jadi dia tuh ngikut si Helen sama si Walter guys. Nah, Helen dan Walter ini tuh berusia 60 tahun. Nah, akhirnya si Clay ini tuh ditempatin di tempat yang dulunya tuh tempat bar gitu guys. Nah, milik si pasangan tersebut, si Helen sama si Walter. Nah, setelah 2,5 tahun kemudian, pada tanggal 15 November 1984, Clay ditemukan meninggal dunia di dalam bar itu guys. Akhirnya pihak berwenang membawa jenazah Clay untuk diotopsi. Pihak berwenang juga memperhatikan tempat Clay tinggal ini tuh nggak layak guys. Jadi kotor banget, super kotor, dan pokoknya nggak layak deh ditempatin oleh manusia gitu, makhluk hidup. Jadi nggak ada kehidupan sama sekali, kotor, tinja di mana-mana dan debu di mana-mana. Pokoknya jorok deh, kotor banget guys. Tidak ada pendingin, tidak ada toilet, tidak ada insulasi. Pokoknya tinja manusia bertebaran di mana-mana. Nah, kalian bisa bayangin gak sih betapa? Akhirnya jenazah Clay diperiksa dokter dan ketahuan guys kalau si Clay ini tuh
kelaparan gitu, dalam keadaan kelaparan. Jadi sebelum dia meninggal beberapa hari tuh dia tuh kosong perutnya. Dan kalian tahu gak sih, saat meninggal berat badannya itu cuma 28 kg. Berarti itu, nih gue segini nih, dia setengahnya lagi guys. Ya ampun guys, aduh kasihan banget gak sih 28 kg. Nah, karena si Clay ini pernah membayar pemakamannya kepada si pasangan sialan ini, kemudian dokter mengembalikan si Clay ini kepada pasangan tersebut untuk dimakamkan. Karena polisi mengatakan keluarganya tuh udah tahu keputusan finalnya tuh apa, kayak dia dimakamin di mana gitu. Ya mungkin keputusannya adalah dikembalikan kepada si pasangan Dajjal itu. 6 hari setelah kematian si Clay, polisi kembali ke tempat Clay di mana dia ditemukan meninggal, yaitu di tempat yang tidak layak itu, rumahnya si pasangan Dajjal itu guys. Nah, pas dateng bingung dong, tempatnya tuh udah diberesin, dicat ulang, pokoknya dirapin deh guys. Lah terus kemarin-kemarin lu kemana? Kenapa lu gak bantuin cat? Nah, selain dicat ulang lagi, polisi juga ngeliat kalau ada alat bantu untuk jalan guys, yang sebelumnya dicek itu tuh waktu pas si Clay meninggal dan tempatnya berantakan, itu nggak ada sama sekali alat bantu jalan. Jadi dikemanain dong alat bantu jalannya? Berarti sebelumnya ada dan dia tuh kayak sengaja nggak sih nggak ngasih alat bantu jalan si Dajjal itu. Akhirnya pasangan Dajjal ini diringkus dan dipenjara guys. Dan ternyata si Clay ini tuh punya tabungan guys. Tabungannya itu tuh sekitar 1,15 miliar. Pas si Clay-nya meninggal, sisa tabungan dia tuh cuma 1.067.000. Nah, memang pasangan ini tuh bisa punya akses untuk mengambil uang si Clay tersebut gitu. Jadi yang udah tau lah ya ini alasannya apa. Tapi kalau lu mau duitnya juga nggak gini juga bos caranya ya kan. Ini terlalu sadis menurut gua, kayak nggak punya hati nurani. Akhirnya pasangan Dajjal ini diringkus dan dipenjara guys. Ia ditahan dengan tuduhan penyanderaan. Ya iyalah, dia nyandra Clay dong secara nggak langsung. Nah, si Walter dan Helen ini tuh ngebela diri nih guys. Mereka tuh bilang kalau si Clay ini tuh udah banyak banget penyakitnya. Yang pertama dia sudah tua, yang kedua dia anoreksik, terus menderita paru-paru legam, dan beberapa kondisi medis lainnya. Pokoknya mereka mengaku kalau mereka itu udah melakukan yang terbaik untuk si Clay ini nih. Mereka menganggap Clay ini meninggal karena kondisi yang alamiah, karena penyakitnya tersebut. Helen dan Walter juga menuduh kalau otopsinya tuh sembarangan. Akhirnya jenazah si Clay ini tuh diangkat lagi guys, terus diotopsi pada Februari 1985. Tapi sang dokter tuh ngerasa nggak beres. Kok ada yang aneh, soalnya sebelumnya kan dicek kalau misalkan isi perutnya itu kan nggak ada, kosong beberapa hari. Emang si Clay ini tuh nggak makan sebelum dia meninggal, tapi kenapa ada isinya gitu. Dan pada bagian perut tuh ada kayak jahitan. Ketika melihat ke bagian dalam tubuh kayak lambung dan beberapa organ lain, itu tuh ternyata udah diganti guys dengan organ dari orang yang makan sebelum meninggal. Nah, pasangan Dajjal ini juga menolak tuduhan kalau mereka yang mengganti organ-organ dalamnya guys. Sehingga masih belum jelas siapa yang menukar organ si Clay ini. Akhirnya Walter dan Helen kedapatan bersalah pada Februari 1987 untuk pembunuhan tingkat 3 dan dakwaan lain. Keduanya diganjar 5 tahun sampai 10 tahun penjara. Yang keempat, kisah Michael Mastromarino. Nah, si Michael ini adalah seorang ahli bedah gigi guys. Tapi kehilangan izin tahun 2002 dikarenakan menggunakan obat infus selagi sedang mengerjakan gigi seorang pasien. Setelah itu si Michael tuh buka bisnis baru. Bisnis berikutnya adalah perusahaan sendiri bernama Biomedical Tissue Service di kota Fort Lee, New Jersey.
Nah, perusahaan itu mengambil tulang dan jaringan dari mayat untuk digunakan dalam implan gigi. Walau terdengarnya mengerikan, tapi itu wajar-wajar aja ya guys, karena memang lazim. Tulang dan jaringan tertentu tidak harus selalu digunakan langsung saat itu juga, sehingga ada waktu untuk ngambil kayak di rumah duka, kayak beberapa jam setelah kematian dengan 4 syarat tertentu. Nah, syaratnya yang pertama, perusahaan itu boleh memanen organ jenazah kalau perusahaan tersebut udah mendapatkan izin dari si orangnya pas lagi hidup atau dari keluarga yang bersangkutan. Yang kedua, orang yang tidak memiliki penyakit yang menular. Dan yang ketiga, juga nggak boleh terlalu tua guys. Dan yang terakhir, paling penting, kematiannya itu nggak boleh lebih dari 15 jam. Jadi kalau udah lewat dari 15 jam tuh udah nggak boleh diambil lagi. Nah, syarat yang terdengar masuk akal, tapi diabaikan oleh perusahaan tersebut. Nah, si Michael ini menggunakan perantara gitu dan membayar 1,3 juta untuk setiap jenazah. Dan si Michael ini juga punya pekerja 3 orangan buat jalan untuk proses pemanenan ke mayat tersebut. Pokoknya hampir semua tidak ada yang tahu dari kerabat korban atau keluarga korban kalau si korban ini mau diambil tulangnya atau jaringannya untuk panen gitu. Salah satu jenazah yang dikerjakan adalah jenazah Alistair Cook, mantan pembawa acara Masterpiece Theater di stasiun televisi. Nah, ia meninggal dalam usia 94 tahun dan pernah menderita kanker. Nah, tadi kan gak boleh terlalu tua kan. Nah, ini orang kan udah 94 tahun, jadi seharusnya gak boleh diambil, apalagi dia punya latar belakang kalau dia pernah sakit kanker. Tapi tetap aja tulang lengan dan kakinya diambil juga guys. Dari setiap jenazah, si Michael ini tuh mendapat untung hingga $10 hingga $15.000 untuk setiap jenazahnya. Ia melakukan panen dari 1076 jenazah. Jelas lah ya, jadi dia tuh jadi seorang jutawan. Dan masalahnya, orang yang abis dari si Michael ini dirawat sama dia, diganti, disembuhin, malah bukan sembuh jadi sakit. Ada seorang pria 23 tahun yang harus dibedah untuk perbaikan ligamen sobek pada sendi dengkul. Dia mendapatkan tulang rawan dari jenazah yang sudah meninggal selama 19 jam. Nah, tadi kan seharusnya kurang dari 15 jam. Nah, dia tuh tetap manen dari orang yang lebih dari 15 jam. Kan seharusnya nggak boleh guys. Nah, kenapa nggak boleh lebih dari 15 jam? Karena kalau misalnya lebih dari 15 jam, bisa ada jamur yang berkembang di tulang rawan dan menjadi infeksi ketika ditanam ke penerimanya. Ada seorang wanita 74 tahun yang mendapat implan tulang untuk punggung bagian bawah dan malah tertular sipilis dari implan tersebut. Terus ada juga seorang pria 41 tahun teruji positif HIV dan hepatitis C. Dan masih banyak lagi. Si Michael ini tuh membanjiri pasar dengan tulang dan jaringan tercemar yang telah ditanam pada lebih dari 10.000 orang. Jadi dia tuh udah nanam tulang-tulang ke badan-badan manusia untuk yang rencananya disembuhkan sebanyak 10.000 orang, tapi ternyata malah berujung sakit guys. Akhirnya semua mulai terungkap pada November 2004. Setelah penyidikan panjang, polisi menangkap si Michael ini. 3 orang bawahannya juga ditangkap dan 3 direktur pemakaman yang terkait dengan komplotan pelaku panen jenazah. Si Michael diganjar 18 hingga 54 tahun penjara. Lama kan guys? Istrinya sepakat membayar $4,6 juta yang dinilai tahun 2016 77 miliar pada keluarga-keluarga korban-korbannya si Michael ini. Dan akhirnya si Michael ini meninggal juga guys karena sakit kanker pada Juli tahun 2013 di usianya yang 49 tahun. Manyum. Nah, pembahasannya udah kelar nih guys. Gimana menurut kalian? Aneh ya, dunia banyak yang kita nggak sangka-sangka tapi kejadian.
Serem deh teman-teman, semoga kita nggak pernah alamin hal buruk yang seperti mereka alamin ya guys. Yaudah deh, aku pamit dulu. Kalian jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Terus klik loncengnya. See you di video selanjutnya. Dadah!